Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muladin yuladu ala fitrah. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, para alimil ulama, para ustaz, lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mohon maaf, mungkin tidak bisa sebutkan nama satu persatu daripada kalangan ulama, kalangan ustaz, sahibul wilayah. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau. Jajaran kepemerintahan yang hormati, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, para tokoh sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemangku adat yang hormati, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, yang muliakan, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Ahmad sekeluarga besar yang menjadikan wasilah di pagi ini kita berkumpul, yang alhamdulillah beliau dikaruniai kenikmatan oleh Allah. Beliau diberikan amanah kembali oleh Allah, keturunan seorang putra yang baru selesai diberikan nama, dikukuhkan namanya Rahmat Nur Said, yang mudah-mudahan nama ini tertulis di Yaumil Mahfud, nama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang menjadikan cikal bakal ini jabang baik kelak di remajanya, di usia dewasanya Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untayan kalimah terindah kita awali ucapkan selamat mabruk untuk Bapak Ahmad, siapa? Bapak Ahmad Saidar, yang mudah-mudahan karunia
putra yang Allah berikan ini menjadikan satu kebahagiaan di tengah-tengah keluarga beliau. Putra yang kelima, subhanallah, mudah-mudahan putra-putra beliau ini tadi Mumui lihat kelihatannya masih kecil-kecil semua. Ini Mumui patut bangga di usia beliau masih muda beserta istrinya. Tapi inilah salah satu apa yang didambakan Rasulullah. Perbanyaklah di antara kalian keturunan. Semakin banyak keturunan, semakin banyak umatnya Rasulullah. Makanya Mui teringat pesan guru Mui dulu waktu Mui masih kecil dulu. Kalau punya anak itu jangan dikit-dikit. Ya, minimal itu 12 Bapak Ibu. Makanya kita doakan mudah-mudahan putra beliau dari pertama sampai kelima mudah-mudahan nanti nambah lagi. Ya. Kita doakan mudah-mudahan barokah keluarganya, soleh keturunannya, barokah rezekinya, manfaat kehidupannya, sakinah mawadah warahmah keluarga besarnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang Mumui sampaikan, sedikit motivasi menyambung silaturahmi persaudaraan. Perjalanan Mumui dari Tanggamus ke daerah Waikanan ini alhamdulillah diberikan kelancaran. Tadi malam Mumui sampai jam 2 malam, jam setengah 2 malam. Maka dari itu Mumui minta doanya mudah-mudahan apa yang Mumui sampaikan dan perjalanan Mumui ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalimat Mumui akan sampaikan sebuah kata mutiara. Bukan ceramah, bukan sebuah nasihat. Sebab gak sopan anak kecil nasihatin orang tua. Ini kebanyakan orang tua semua yang di hadapan Mumui. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang menjadikan hidup manusia itu bahagia. Salah satunya di antara yang 4 ini, salah satunya ialah punya keturunan, punya anak-anak yang soleh dan solehah. Anak adalah sebuah amanah yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kedua orang tua, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak juga menjadi salah satu kewajiban besar bagi orang tua, dan nanti akan menjadi tongkat estafet penerus daripada keluarga besar adalah anak. Salah satu yang disebutkan dalam hadis Rasul pun bahwasannya kalau kita ini setiap orang tua di dalam rumah tangga akan terasa lebih berharga kehidupan rumah tangga kalau sudah punya keturunan. Betul? Mumui doakan mudah-mudahan yang belum punya keturunan segera Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Akan terasa hampa kehidupan rumah tangga suami istri kalau belum punya keturunan. Betul? Tetapi setelah diberikan keturunan pun akan terasa hampa kalau punya anak-anaknya tidak soleh-solehah. Itu yang lebih parah lagi. Na'udzubillahi min. Mumui yakin setiap orang tua pasti pengen punya anak-anaknya baik. Mumui yakin setiap ayah dan ibu, setiap orang tua, setiap pasangan suami istri punya keturunan pasti punya anaknya lebih baik daripada orang tuanya, lebih sukses daripada orang tuanya, lebih bahagia daripada orang tuanya. Betul? Seburuk apapun orang tuanya, Mumui yakin pasti disampaikan kepada anak-anaknya, nak, cukup ayahmu dulu yang gak pernah sekolah, kamu harus sekolah. Nah, cukup ayahmu dulu yang susah, yang perih, yang pahit dalam menjalani kehidupan, kamu jangan pernah merasakan seperti ayah. Nah, cukup bapakmu dulu
harus ngaji, harus sholat. Cukup bapakmu dulu yang kurang baik, nak. Cukup kamu yang harus lebih baik daripada bapak. Mumu yakin seburuk-buruknya orang tua pasti pernah menyampaikan sama anaknya demikian. Betul? Masya Allah. Lalu bagaimana Mumui akan menjadikan proses anak itu lebih baik, menjadikan anak baik, menjadikan anak soleh, menjadikan anak yang barokah? Kalau kata ulama, apa itu Mumui barokah? Anak yang barokah itu ziyadatul khair, setiap harinya menambah kebaikan itu namanya barokah. Kita punya duit 10.000 ini banyak manfaatnya, itu namanya barokah. Daripada 10 juta tapi tidak ada apa-apanya, berarti uang 10 juta itu tidak barokah. Artinya itulah yang disebutkan ziyadatul khair, menambah kebaikan. Menjadikan anak yang barokah tidak mudah seperti mengucapkan kalimat bim salah bim abrah kadabrah. Jadi menjadikan anak yang barokah, anak yang soleh tidak seperti mudahnya membalikan telapak tangan. Seperti mana Mumui bisa berdiri di depan ini bukan karena bim salah bim dari orang tua Mumui, tapi ada proses perjuangan doa dari orang tua. Kalau ada orang tua pengen anaknya baik, pengen anaknya soleh, pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak ada ikhtiar, orang tuanya tidak ada proses untuk pendidikan anak, maka Mumui sampaikan selamat bermimpi di tengah hari bolong. Betul? Lalu bagaimana Mumui? Dari mulai ini bayi, proses anak itu pendidikannya. Bahkan dalam Quran juga dijelaskan pendidikan anak mulai dari kandungan, setelah lahir sampai ia dewasa. Pendidikan anak itu panjang prosesnya ya. Salah satunya kata Nabi disebutkan setiap bayi yang lahir ke alam dunia itu tergadaikan. Setiap anak yang lahir ke alam dunia itu tergadaikan. Maka sesuatu yang tergadaikan itu harus ditebus. Kata sahabat, dengan apa ya Rasulullah? Dengan 3 perkara. 1, setelah bayi lahir 7 hari sembelihkan kambing. Kalau untuk laki-laki kambingnya 2, kalau untuk perempuan kambingnya 1. Itu yang disebut aqiqah ya, aqiqah. Kenapa Mumui kalau laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1? Laki-laki ini mempunyai 1 garis nasab paling kuat dalam keluarga adalah laki-laki. Kenapa Mumui kok bisa laki-laki kambingnya 2? Laki-laki yang akan meneruskan tongkat estafet nasab keturunan dari ayahnya sampai kepada anaknya. Bahkan dalam sebuah rukun pernikahan pun harus laki-laki yang menjadi walinya, walaupun itu kakaknya, walaupun itu adiknya, tidak ada orang tuanya. Lihat dari kalangan para nabi, tidak ada dari kalangan para nabi, itu dari kalangan perempuan. Betul? Maka sudah dicontohkan oleh Allah dari kalangan para nabi pun daripada kalangan ialah kaum Adam, laki-laki. Begitu juga dengan nasab keturunan kuatnya daripada laki-laki. Makanya kalau akikoh laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya, ini sembelihnya Pak Ahmad berapa nih kambingnya? 2. Alhamdulillahirabbil. Ya, ada lagi kalau kurban ini kan kebetulan bulan haji ya. Kenapa kurban kebanyakan itu yang disembelihnya yang laki-laki daripada yang betina? Ya, ada sebuah gojolokan kalimah apa ya, kata-kata yang guyonan kalau kata orang Jawa. Kenapa sih kalau kurban itu malah kambing laki-laki bukan kambing perempuan? Ya, kenapa disebutkan kurban? Ya, kenapa nggak perempuan yang dikurbankan? Itu kambing perempuan. Ada yang ngomong begini, perempuan jangankan berkorban, kalah aja nggak mau, mengalah aja nggak mau. Ya betul nggak? Perempuan jangankan berkorban, ngalah aja nggak mau. Ya, kok bisa begitu Mumui? Ya, itu bahasa guyonan, tapi jangan salah. Kalau ibu-ibu ngebalikan pertanyaan, kalian lahir dari siapa? Kalau bukan dari perempuan.
Maka jangan sakiti perempuan, betul? Kalau ada seorang suami yang sering menyakiti istrinya, sama halnya dia menyakiti ibunya, karena dia lahir dari perempuan. Capek jadi ibu-ibu itu lahirin anak. Dalam Al-Quran tadi disebutkan wahnan ala wahnin, antara hidup dengan mati, betul? Sakit, betul Bu? Tapi anaknya banyak walaupun sakit. Masya Allah. Maka tolong hargai perjuangan ibu-ibu, betul? Hormati perjuangan ibu-ibu, betul? Sayangi seperti mana menyayangi ibu kita, betul? Amin ya Rabbal. Wah, ibu-ibu semangat udah mulai dibela. Tadi udah pada kecut semua mukanya. Ya Insya Allah. Tebus kata Nabi dengan akikah. Sembelihkan kambing 2 kalau laki-laki, kalau perempuan kambingnya satu. Lalu setelah itu kalau 7 hari kami nggak sanggup mumui, maka ke-14 harinya sembelihkan kambing. Masih belum sanggup mumui sembelihkan kambing untuk 14 hari, maka 21 harinya. Masih belum sanggup mumui 21 harinya, sesanggupnya. Ya, karena itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalaupun memang tidak ada ya nggak apa-apa. Ya, ini sunnah. Lalu yang kedua, mumui dengan apa ditebus anak kita ini? Maka kata Nabi, cukur rambutnya diiringi dengan bacaan zikir dan sholawat, diiringi dengan bacaan marhaba. Tadi dicukur rambutnya seperti mana dicontohkan oleh Rasulullah mencukur Sayyidina Hasan wal Husain, rambutnya dicukur. Setelah dicukur rambutnya ini ditimbang. Setelah ditimbang ini timbangannya dihargakan emas. 1 gram emas berapa? 800.000. Maka kalau rambut itu ada 1 on, tinggal ngalikan 1 on kali 800.000. Itulah Rasulullah mencontohkan. Kalau kita mungkin nggak umum seperti itu mumui, maka kita ada adat, ada kebiasaan, tradisi kita bikin kembang telur. Pohonnya bambu, buahnya telur. Cuman di Lampung inilah ada telur yang ngegantung kayak begini. Ya, dihiasi dengan dedaunannya, dedaunan duit. Subhanallah, inilah sebuah tradisi yang baik. Maka kita lestarikan, kita ajarkan kepada keturunan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dibacakan marhaba. Mumi udah dengar marhabanya, Masya Allah. Walaupun yang marhaba ini udah sepuh-sepuh, tapi ini semangatnya tidak mengalahkan semangatnya anak-anak muda. Masya Allah, diiringi, dibacakan marhaba. Marhabanya Nuralaini, marhaba, marhaban jaddal Husaini, marhaba. Dijawab semuanya Allah. Kan enak gitu Pak. Kalau bisa nanti generasi penerusnya yang muda-muda, ya kita ajarkan sama anak-anak yang muda-muda. Kasihan kalau udah sepuh-sepuh, ya lagi ngembat batuk kan gak enak. Mohon maaf ya tuh ya, mohon maaf. Almui kasihan. Tolong nanti sampaikan kepada anak-anak muda kita, tolong ajarkan kepada anak-anak muda kita. Nanti yang akan datang kalau bisa, ya anak-anak muda yang maju di depan, garda paling terdepan untuk marhaba anak-anak muda semuanya. Yang sepuh hanya bisa mendorong dari belakang. Setuju? Siap? Paham? Kalau udah paham pulang. Masya Allah, cukur rambutnya, lalu ditimbang kata Nabi. Kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga, apa itu mumui tebus anak kita yang ketiga? Apa dia? Pemberian nama yang bagus kata Nabi. Ayusina ismuhu, kasih nama anak yang bagus, kasih nama anak yang tuntunan Rasulullah, kasih nama anak yang tuntunannya, yang syariatnya dari Allah, yang seperti mana kita lahir dari keturunan orang Islam. Maka pemberian nama pun harus dari pemberian nama orang Islam. Begitu pula dengan syariat-syariat Islam.
Maka kalau laki-laki ada sebuah nama yang bagus, apa itu Mumuy? Nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi laki-laki. Kata Allah, itu diawali dengan nama Abdullah. Itu ya. Pemberian nama biasanya dilihat dari dua hal. Satu, dilihat dari agama. Yang kedua, dilihat dari suku. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa ini Pak? Oh iya, kirain suruh naik meja ini. Siap. Masya Allah. Udah cukup Pak ini. Cuman meja doang ini, nggak di sini Pak. Oh ya masih diambil kan ya Pak. Ya. Terima kasih. Sampai mana Ibu Bapak? Sampai mana tadi? Hah? Alhamdulillah, berarti masih menyimak ya. Alhamdulillah. Daripada disebutkan Nabi tadi, yang ketiga, tebus anak-anak kita dengan pemberian nama anak. Kalau pemberian nama ini bisa dilihat dari dua hal. Satu, dilihat dari agama. Yang kedua, dilihat dari suku. Satu, dilihat dari agama, pemberian nama dari sebuah syariat. Kalau kita ketemu orang ditanya, Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Abdurrahman, namanya Abdurrahim. 99% kita berpikir ini orang muslim, betul? Karena diawali dengan Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau kita ketemu orang di jalan, Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Berto Pitanus. 99% kita mikir ini orang bukan orang muslim, betul? Nama Bapak siapa? Cristiano Ronaldo. Gitu kan? 99% kita berpikir ini bukan orang Islam. Itu dilihat dari agama. Mumuy, kalau pemberian nama anak kadang-kadang kita ribet, ujung-ujungnya kita buka mbah apa, mbah Google. Ya, Mumuy sarankan siapapun nanti yang akan melahirkan anak, wahai ibu-ibu, persiapkan nama anak, jangan cari di mbah Google yang nggak tahu artinya apa, maksudnya apa. Hati-hati, ada nama yang diharamkan, ada nama yang diharamkan dalam Islam, nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, nama setan, nama penyembahan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Ada orang nama-nama sesembahannya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ada Lata, ada Uzza, ada Rama, ada Sinta. Mohon maaf, itu nama-nama termasuk yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf. Maka yang lebih bagus kalau pemberian nama anak, tanya kepada ulama-ulama kita, tanya kepada ustadz-ustadz kita, yang dimana itu pemberian nama anaknya sesuai dengan syariat Islam. Kalau laki-laki yang dicintai oleh Allah diawali dengan Abdullah. Mumuy, boleh enggak nama anak ini diawali dengan nama-nama daripada kalangan Nabi? Silahkan. Ada Adam, ada Nuh, ada Idris, ada Yahya, ada Zakaria, ada Yusuf, ada Ilyasa, ada Sulaiman. Ya, pemberian nama anak diberikan daripada dinisbatkan ke nama-nama sahabat, boleh nggak Mumuy? Boleh. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Silahkan. Nama-nama malaikat boleh nggak Mumuy? Boleh. Ada Jibril, ada Mikail, ada Malik, ada Ridwan. Yang penting yang umum-umum aja. Yang nggak umum jangan dipakai. Ijrail dipakai, kabur nanti teman-temannya kalau udah gede. Awas datang ada Ijrail nih, kan kabur semua teman-temannya. Itu yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, pemberian nama anak dari malaikat silahkan, tapi yang umum, yang nggak umum jangan dipakai. Seperti Ijrail. Ya, Masya Allah. Bahkan dalam sebuah kitab disebutkan pemberian nama anak lebih bagus juga diawali dengan nama Ahmad kalau nggak Muhammad. Dalam satu kitab dijelaskan, nanti yaumil kiamah Allah sangat memuliakan nama yang awalnya Muhammad dan Ahmad. Kebetulan yang punya acara namanya Ahmad. Mudah-mudahan ada dalam hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu
karena tabarukan dengan nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad kalau di langit itu namanya Ahmad. Dari kalangan langit para malaikat nyebutnya Ahmad, kalau kalangan bumi menyebutnya Muhammad. Tapi artinya sama-sama terpuji. Walaupun di apapun bentuknya tetap namanya terpuji. Ahmad kalau nggak Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadikan barokah buat nama-nama yang namanya Ahmad dan Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang kedua, biasanya pemberian nama anak dilihat dari suku. Pak, nama bapak siapa? Cecep. Pak, nama bapak siapa? Uus. Pak, nama bapak siapa? Mumuy. Itu orang Sunda, Pak. Kalau nama yang diulang-ulang itu biasanya orang Sunda. Pak, nama bapak siapa? Paijo. Pak, nama bapak siapa? Sutejo. Itu biasanya Jawa. Betul? Kalau ditanya lagi, Pak, nama bapak siapa? Indrowan. Lampung. Itu punya ciri khasnya, Pak. Setiap suku punya ciri khasnya, namanya masing-masing. Betul? Betul? Itu ciri khasnya, Masya Allah ya Pak ya. Biasanya pemberian nama anak juga diambil dari ujung nama orang tuanya. Kebetulan karena pengen nama anaknya ini ada nama ibunya dan nama bapaknya. Kebetulan nama bapaknya Abbas, nama ibunya Kokom, diambil ujungnya Baskom. Seperti itu, Pak ya. Masya Allah. Ayo berikan nama anak yang bagus. Tapi kata Nabi, nggak cukup pemberian nama anak yang bagus. Mohon maaf, namanya bagus tapi tingkah lakunya buruk, maka ini tidak akan menjadikan wasilah ya. Maka kata Nabi diteruskan dalam hadisnya, ayuh sina ismuhu wa adabahu. Kasih nama anak kalian nama yang bagus, begitu pula adabahu, tingkah lakunya yang bagus. Contohkan akhlak yang bagus. Bapak Ibu, mau nggak banyak gue sampaikan dua hal. Ada ilmu fikiran, ada ilmu batiniah, ada ilmu pikiran. Mohon maaf, kalau untuk urusan ini, kalau untuk urusan otak adanya dengan ilmu, di save dengan ilmu. Tapi kalau urusan hati adanya dengan iman dan akhlak. Mohon maaf, setiap orang tua pengen punya anaknya juga pintar juga benar, pengen punya anaknya pintar juga benar, betul? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau punya anak cuman pintar tapi kurang benar, itu pun yang akan menyakitkan hati perasaan orang tua. Tidak sedikit banyak anak yang gelarnya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak ada penghormatan di depan orang tua. Berarti ini anak baru pintar tapi belum benar. Udah berapa ribu Indonesia mengeluarkan orang-orang yang pintar tapi belum tentu menjadikan anak-anak didikannya menjadikan anak-anak yang benar. Betul? Maka orang tua, wahai para orang tua, jadikan anak-anak kita ini anak yang pintar, begitu juga benar. Makanya ada banyak ulama yang menyampaikan, lebih baik sedikit pintar tapi benar daripada pintar kurang benar. Betul? Indonesia ini banyak orang-orang pintar, tapi mohon maaf mungkin masih kekurangan orang-orang yang benar. Paham? Betul? Maka ayo jadikan Bapak Ibu, Bu, ibu-ibu yang lebih pintar menilai anak. Bu, ada Bu ya anak yang pintar cerdas tapi ngeyel. Ada nggak Bu anak yang begitu? Anaknya pintar, anaknya cerdas tapi ngeyel, susah diomongin, ngelunjaknya Masya Allah, tapi pintar otaknya. Ada anak yang mungkin daya pikirnya lemot, daya pikirnya lemah, tapi kalau disuruh orang tuanya manut. Mumi lebih percaya anak yang manut ini daripada anak yang pintar tadi. Karena pintar itu menyakitkan perasaan orang tua. Kata emak-emak ngomong, saya sakit melahirkan anak, tapi lebih sakit punya anak yang kata-katanya menyakiti perasaan emaknya. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak Bu? Merasa didukung. Masya Allah. Ya Pak, itu akan menyakitkan perasaan ayah kalau ayahnya lagi ngomong, anaknya ikut ngomong. Betul? Maka Bu sampaikan, ayo dua hal, jadikan anak kita ini orang yang pintar, begitu juga benar. Di mana ada pintar adanya di pendidikan, di mana ada benar adanya di akhlak. Dididik dari orang tuanya dulu. Sebab kenapa?
Anak adalah cerminan orang tua. Apapun yang ditingkah laku anaknya, begitulah tingkah laku orang tuanya. Buah kelapa jatuh dari pohonnya nggak jauh. Hati-hati, kalau nanti bapak ibu bakal menyaksikan keburukan anak, begitulah keburukan orang tuanya. Kalau nanti bapak-bapak akan menyaksikan keburukan anaknya, maka jangan salahkan anaknya. Kemungkinan itulah kesalahan daripada orang tuanya dulu. Maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Mumi tutup ada sebuah kata kalimah motivasi. Ada sebuah kalimah bijak mengatakan, ada orang yang ibadah tapi hidupnya maksiat. Maksiatnya orang ibadah, Pak, halo, ada maksiatnya orang ibadah, ada maksiatnya orang ibadah, ada maksiatnya orang ibadah, ada maksiatnya orang salat, ada maksiatnya orang zakat, ada maksiatnya orang puasa, ada maksiatnya orang yang berangkat haji. Apa itu maksiatnya orang yang ibadah? Ketika merasa dirinya paling benar, itu maksiatnya orang ibadah. Ketika dirinya merasa paling suci, itu maksiatnya orang ibadah. Tapi ada juga maksiatnya orang maksiat. Maksiatnya orang maksiat. Siapa orang maksiat tapi berbuat maksiat? Orang maksiat berbuat maksiat. Siapa mereka? Orang yang maksiat lalu mereka bermaksiat, ialah mereka yang berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah merasa dirinya paling buruk, ujung-ujungnya nanggung sekalian hancur. Itulah orang yang maksiat di dalam maksiat. Maka Allah itu maha pengampun. Dosanya kata Allah, hei hambaku, dosa kalian lebih banyak daripada lautan dan bumi, lebih luas daripada lautan dan bumi. Kata Allah, ketahuilah ampunanku lebih luas daripada langit dan bumi. Tuh ya, maka jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyampaikan dengan kata-kata saya udah kadung hancur, lebih baik hancur sekalian. Itu maksiatnya orang yang maksiat. Na'udzubillahi min. Ayo, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini permohon kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa kita pulang dari sini Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mau juga sampaikan amanah kepada Sahibul Bait Bapak Ahmad, mohon maaf, ini acaranya setelah ini kita marhaba. Setelah marhaba nanti ada ditemani dengan hiburan organ tunggal. Maka Mumi minta nanti waktu duhur istirahat terlebih dahulu. Itu sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda akhlak kita dengan waktu dan keadaan. Nanti habis duhur ada waktu asar, maka istirahat dulu, itu sebagai tanda penghormatan. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, pulang dari pengajian ini, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tujuan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiru yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama jikal karim adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjana biha min jamil ahwali wal afat, wa taqlana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka darajat, wa tubaliguna biha asal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbana sigara wali masyayikhina wali qarabatina wali ustadina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umrana wa sahih ajalana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fil lana ma madar sal karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbis qalbi ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Mui mohon maaf kepada Bapak Ahmad. Mui akan lanjut perjalanan. Mungkin Mui belum bisa makan bareng di sini habis acara ini. Mui langsung siap-siap perjalanan karena tadi Mui ditelepon ada dadakan acara di Tanggamus, minta doanya supaya lancar. Jadi setelah turun dari panggung ini Pak Ahmad mohon maaf Mui nggak bisa ikut makan bareng. Tadi ditelepon ada dadakan acara, kita mau ada perjalanan lagi, minta doanya supaya kami perjalanannya lancar. Ikan sepat, ikan gabus, berenang di tawar, lebih cepat lebih bagus karena jamaah udah pada lapar. Ya, udah akan karena Mui nanti juga mau ada acara di Malaysia. Acara apa itu Mui? Acara sunatan Upin Ipin. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.